Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, dengan cara menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh syuri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjalani hidup di dunia ini, tentu seringkali kita menjumpai cobaan, menemukan rintangan yang terkadang rasa sedih, rasa bahagia, rasa cemas muncul begitu saja dalam kehidupan kita. Dan kita juga sering mendengar sahabat kita, saudara kita, bahkan orang lain saat ini sedang mendapatkan kesedihan dan merasakan kebahagiaan juga. Di muka bumi ini tidak ada satu manusia pun yang semasa hidupnya tidak pernah merasakan rasa sedih dan bahagia. Kalau saat ini merasakan sebuah kesedihan, maka kelak atau besok akan hadir kebahagiaan yang diimpikan. Kalau saat ini sedang mengalami kesulitan, maka lihatlah, besok atau nanti Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan jalan keluar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lalu, modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dan tangguh dalam menjalani kehidupan di dunia yang serba fana ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Panduan hidup itu adalah berupa 2S, sabar dan solat. Sabar dan solat adalah dua hal yang sangat penting sekali. Ini merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan, untuk mendapatkan keselamatan dunia serta akhirat. Bagi hamba Allah yang sedang dalam perjalanan menjalani panasnya dan kerasnya kehidupan di dunia ini, jemaah solat Jum'ah yang berbahagia,
Allah Subhanahu wa taala menyebut sabar dan salat 2 kali dalam ayat yang sama. Ini adalah bukti bahwa bagaimana dua hal ini bisa menjadi panduan dan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dua ayat di atas menjadi bukti yang sangat nyata bahwa salat dan sabar adalah panduan utama seorang mukmin dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sabar sebagai bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan, dan kita sebagai hambanya hanya perlu bersabar, berikhtiar untuk menunggu ketetapan Allah yang selanjutnya. Entah itu berupa ketetapan yang tidak sesuai impian ataupun ketetapan yang penuh kebaikan, karena sejatinya kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Manusia hanya berusaha, berikhtiar, berdoa dan meminta saja kepada Allah, karena sesungguhnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada sedikit kekuatan apapun yang bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu sulit ataupun itu kebahagiaan, kita tidak pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, selain posisi sabar dan salat sebagai dua hal penting dalam menjalani hidup ini, sabar dan salat juga memiliki dua fungsi utama. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Sabar adalah jalan untuk meraih kesuksesan kehidupan kita. Menurut Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal. Dengan bersabar, seorang hamba bisa untuk meraih apa yang menjadi impiannya. Jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Masalah apapun yang sedang datang, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuknya. Sesuai dengan hadis, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesungguhnya kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad, Syarah Riyadhus Shalihin. Menurut Al-Qurtubi, dalam menafsirkan Al-Baqarah ayat 45, sabar mencakup 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, di mana setiap hari kita beraktivitas, kita disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing, tapi disitulah ada 5 waktu yang memanggil kita. Hayya 'alas shalah. Ketika kita mendengar panggilan untuk menunaikan salat, bagaimana hati kita? Apakah sudah merasa terpanggil? Ataukah kaki kita sudah langsung melangkah menuju panggilan itu?
Atau sebelum kita dipanggil untuk menunaikan sholat, kita sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid, untuk siap-siap menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kalau kita lihat, kalau kita dengar, bahkan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak hanya di luar rumah, bahkan di dalam rumah, bahkan apa yang kita pegang, yang kita bawa dalam handphone, terkadang bahkan sering kita menjumpai, melihat penuh dengan kemaksiatan. Maksiat bisa kita temukan dimanapun, dan bagaimana kita mensikapinya. Paling tidak, apa yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri kita terlibat langsung dalam kemaksiatan yang selalu menyelimuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalau takdir itu berupa ketetapan Allah yang sesuai dengan apa yang menjadi impian kita, siapa yang tidak sanggup menjalaninya? Tetapi ketika takdir itu tidak sesuai dengan harapan, disinilah tantangan kita, bahwa bagaimana kita bisa sabar menghadapi ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi impian kita. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tafsir yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 45. Salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia kita maupun agama kita. Sebagaimana hadis Nabi, annahu kana idza hazabahu amru faza'a ila shalah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami suatu masalah serius, beliau segera melakukan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketika kita dihadapkan sebuah pilihan yang amat sangat sulit, maka Allah telah memberikan perintahnya untuk bermunajah kepadanya, untuk meminta pertolongannya, untuk menggelar sajadah kita, dan kita melaksanakan sholat istikharah. Ketika kehidupan kita sangat sulit, rezeki kita sangat sempit, yang kita rasakan kehidupan, rezeki kita sangat berkurang, rezeki kita sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka di setiap pagi kita ada waktu, mulai fajar terbit sampai sebelum sholat duhur dilaksanakan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa dalam sajadah kita yang kita tata dalam sholat duha, meminta rezeki, meminta kesehatan. Begitupun juga ketika kita dihadapi oleh sebuah masalah, maka ada pintu sholat hajat yang bisa kita lakukan. Ada pintu sholat hajat yang bisa kita istiqomahkan untuk meminta, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, salat merupakan benteng untuk menghalau perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah hablum minallah. Menurut Al-Qurtubi dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 45, bahwa salat yang utama adalah salat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati, bukan hanya sekedar gerakan salat pada umumnya. Semoga sabar dan salat ini bisa menjadi kekuatan kita bersama, bisa menjadi keistiqomahan kita dan anak-anak keturunan kita semuanya untuk menjalani kehidupan di dunia ini sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti yang telah dicontohkan oleh suri tauladan kita, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya kita semuanya yang hadir dalam majlis, dalam masjid yang mulia ini, kita semuanya, keluarga kita semuanya,
saudara-saudara kita semuanya dan keturunan kita semuanya. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.